Halo, perkenalkan nama saya Silvana Bornok Jennifer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah hidup Santo Fransiskus dari Assisi. 5 Juli 1982, di Assisi lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Fransiskus. Fransiskus lahir dari seorang ibu yang bernama Donatica dan seorang ayah yang merupakan pedagang kain bernama Pietro Bernardone. Keluarga mereka merupakan keluarga yang sangat kaya raya. Mereka mempunyai sebuah toko kain yang terbagus dan terbesar di Assisi. Tidak terbayangkan lagi bukan seberapa kayanya mereka, tetapi kekayaan mereka lah yang membuat Fransiskus bertumbuh menjadi seorang anak yang hanya tahu berfoya-foya. Ia menggunakan pakaian yang mewah dan bersenang-senang menghamburkan uangnya. Sampai suatu saat, ketika Fransiskus sudah berumur 20 tahun, ia ikut berperang melawan Perugia mempertahankan kota Assisinya. Tetapi sialnya, dalam peperangan tersebut Fransiskus dan teman-temannya tertangkap dan dijadikan sebagai tawanan. Mereka dikurung di suatu penjara yang sangat kecil dan gelap gulita setahun lamanya. Selama 1 tahun di dalam penjara, Fransiskus sempat jatuh sakit yang amat sakit, dan hal inilah yang membuatnya mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Akhirnya, 1 tahun pun berlalu. Fransiskus bebas dari penjara. Pada suatu malam ketika ia sedang tertidur nyenyak, ia mendapatkan mimpi yang aneh. Di dalam mimpi tersebut ada seseorang yang berseru, "Layanilah majikan dan bukan pelayan. Mengapa engkau mengabdi pelayan? Bukankah yang mempunyai Tuhan?" Setelah memimpikan hal aneh tersebut, Fransiskus memutuskan untuk mengubah hidupnya dari yang awalnya selalu berfoya-foya menjadi seseorang yang sangat sederhana. Ia melepas baju mewah yang selalu ia kenakan diganti dengan pakaian seorang pengemis. Suatu hari ketika Fransiskus sedang berdoa di dalam gereja Santo Damiano, ia mendengar suara Tuhan. "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh ini." Fransiskus yang ingin melaksanakan perintah Tuhan segera pulang ke rumahnya dan mengambil setumpuk kain dari toko ayahnya, lalu menjual kain-kain tersebut sebagai modal untuk memperbaiki gereja Santo Damiano. Ayahnya yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah kepada Fransiskus. Ia mengancam Fransiskus. "Fransiskus, jika kau terus berperilaku seperti ini, takkan sepeser harta pun yang kumiliki akan kuwariskan kepadamu." Fransiskus yang mendengarkan hal tersebut melepaskan pakaiannya dan memberikannya kepada ayahnya. Sejak saat itu, Fransiskus mulai mengunjungi orang-orang yang sakit serta melayani mereka. Ia juga berkhotbah di jalanan dan menganggap semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai saudara kandungnya sendiri. Hingga pada tahun 1209, Fransiskus mendapat izin dari Paus untuk mendirikan sebuah ordo yang didasari oleh kemiskinan dan kesederhanaan seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius bab 9 ayat 21. Fransiskus sangatlah kudus. Ia tidak memandang perbedaan antara makhluk hidup. Baginya semua makhluk hidup yang ada di dunia ini merupakan karunia Tuhan. Apakah kalian tahu bahwa Santo Fransiskus dijuluki sebagai Santo Pelindung hewan, pedagang, dan juga lingkungan? Ada banyak kisah Santo Fransiskus yang dapat kita baca. Ada kisah Santo Fransiskus menjinakkan seekor serigala yang sangat ganas yang ditakuti oleh semua penduduk. Ada juga kisah Santo Fransiskus menenangkan segerombolan burung-burung yang mengganggu aktivitas berdoa di dalam gereja. Kisah-kisah berakhir ketika ia menginjak umur 45 tahun. Tepatnya tanggal 3 Oktober 1226, Santo Fransiskus kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kini karya cinta kasihnya diteruskan oleh para pengikutnya yang terkumpul dalam Ordo Fransiskan dan Fransiskanus. Itulah akhir dari kisah hidup Santo Fransiskus. Teman-teman, di balik kisah hidup Santo Fransiskus ada pesan moral yang dapat kita ambil, yaitu kita harus bisa hidup dalam kesederhanaan, membantu orang-orang yang sedang dalam kesusahan, menyayangi seluruh makhluk hidup, dan selalu memuliakan Tuhan kita. Sekian dari kisah Santo Fransiskus yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.